Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifuddin, NIM T2019-6193. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih. Oke, yang pertama adalah pengertian tentang fikih. Fikih secara bahasa atau secara arti dari kata fikih sendiri itu adalah al-fahmu al-amik atau pemahaman yang mendalam. Tapi fikih menurut para fuqaha, para ahli fikih, itu adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang syariat-syariat Islam dalam bidang amaliyah berdasarkan dalil-dalil terperinci. Dalil-dalil fikih, dalil-dalil ilmu fikih itu adalah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad. Objek-objek fikih ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Wajib itu apabila dikerjakan orang tersebut mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan orang tersebut akan mendapatkan dosa. Sunnah itu adalah apabila seorang melakukannya dia mendapatkan pahala, tapi apabila dia meninggalkannya dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapat dosa. Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu apabila dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat adalah mubah. Mubah itu boleh dilakukan atau tidak itu boleh. Terus yang kelima adalah haram. Haram itu apabila dilakukan seseorang akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan orang akan mendapatkan pahala atau kebalikan dari wajib. Yang kedua adalah toharoh. Toharoh adalah bersuci. Secara bahasa adalah bersuci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah melakukan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan sholat atau memegang Al-Quran ataupun membacanya. Dalam toharoh itu ada dua cara, ada 4 cara. Dalam toharoh itu ada 4 cara. Yang pertama, wudu. Wudu itu dilakukan ketika kita memiliki hadas kecil, misal seperti kentut, buang air besar, kencing, dan lain-lain. Yang kedua adalah mandi. Mandi itu disebabkan karena kita memiliki hadas besar, yaitu hadas yang disebabkan oleh mimpi basah, jima atau bersetubuh, dan yang lain-lain. Yang ketiga, tayamum. Nah, tayamum di sini adalah pekerjaan bersuci yang dilakukan dikarenakan tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, maka cara lain itu dengan tayamum. Tayamum ini
bisa untuk wudhu ataupun untuk mandi, sama saja bisa. Yang ketiga adalah menghilangkan najis, mensucikan najis, mensucikan barang yang terkena najis. Misalnya kaki kita ada najisnya, sebelum kita sholat kita harus mensucikannya supaya kita diperbolehkan melakukan sholat dan sholat kita sah. Yang digunakan untuk bersuci itu ada 7, yaitu air langit, air sungai, air laut, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Semua itu boleh dilakukan dengan catatan masih mutlak, atau air tersebut bisa mensucikan dengan catatan masih mutlak, bukan air musammas, bukan air mustakmal, dan juga bahkan bukan air najis. Oke, mungkin sekian tentang taharah dari saya. Oke, yang ketiga adalah sholat. Sholat itu secara bahasa adalah doa, dan secara istilah adalah suatu pekerjaan yang didahului oleh takbir yang diakhiri dengan salam. Dan sholat wajib itu ada 5. Ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat duhur dinamakan sholat duhur karena memang awal sholat duhur itu dilaksanakan ketika matahari sudah tampak, matahari sudah ada di tengah-tengah, sudah jelas. Terus awal waktunya itu ketika matahari lebih dari tengah-tengah atau agak ke barat sedikit dari poros bumi. Dan akhir waktu duhur itu ketika bayang-bayang suatu benda itu sudah sama. Yang kedua, sholat asar. Sholat asar itu dinamakan sholat asar karena dilakukan ketika hampir maghrib. Sholat asar awal waktunya itu ketika bayang-bayang sudah melebihi lebih sedikit dari bendanya. Jadi bayang-bayangnya lebih panjang sedikit dari bendanya. Dan akhir waktunya itu ketika bayang-bayang itu 2 kali lipat dari bendanya. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib dinamai sholat maghrib itu karena dilakukan ketika matahari terbenam. Nah, sholat maghrib awal waktu sholat maghrib itu ketika matahari terbenam. Nah, terus akhir waktunya itu ketika mega merah telah hilang. Yang keempat itu sholat isya. Dikatakan sholat isya karena waktu mengerjakannya itu ketika awal malam hari atau awal gelap. Itu kenapa dinamakan dengan sholat isya. Awal waktunya ketika mega merah telah hilang. Jadi setelah sholat maghrib itu langsung sholat isya. Beda dengan sholat duhur ke asar, itu masih ada jeda sedikit. Terus asar ke maghrib juga ada jeda sedikit. Nah, untuk ini sholat maghrib dan sholat isya, ketika sholat maghrib habis itu langsung sholat isya. Terus akhir waktunya
Itu ada yang mengatakan sepertiga malam, dan ada juga yang mengatakan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Terus salat subuh, yang kelima salat subuh. Salat subuh itu dilakukan karena dinamai salat subuh itu karena dilakukan pada awal terbitnya fajar. Awal waktu salat subuh itu awal terbitnya fajar shadiq, itu fajar kedua setelah fajar kadzib. Fajar shadiq itu bedanya fajar shadiq dengan fajar kadzib itu, kalau fajar kadzib itu sinarnya mencorong ke atas, sedangkan kalau fajar shadiq itu merata, sinarnya merata. Akhir waktu salat subuh itu adalah setelah terbitnya matahari. Syarat wajib dan syarat syah salat. Syarat wajib salat itu Islam, balik, dan berakal. Sudah. Syarat syah salat itu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu, dan menghadap kiblat. Rukun-rukun salat itu ada 18. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca al-fatihah, terus membaca bismillah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah, terus tasyahud, salawat kepada Nabi, salam, niat keluar dari sholat, dan yang terakhir itu menertibkan rukun-rukun sholat. Oke, yang keempat adalah puasa. Puasa secara bahasa itu menahan. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa itu Islam, balik, dan berakal, juga mampu untuk puasa. Terus syarat syah puasa itu adalah niat, menahan diri dari makan, minum, jima atau bersetubuh, dan menahan diri dari muntah dengan sengaja. Sesuatu yang membatalkan puasa itu seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh atau ke dalam lubang yang mengarah pada perut dengan disengaja, muntah dengan disengaja, terus dan lain-lain. Hari-hari yang dilarang untuk puasa, haram untuk puasa, itu adalah dua hari raya, hari tasyrik dan hari tasyrik. Terus yang hari-hari yang dimakruhkan untuk puasa itu adalah hari Jumat, kecuali emang sudah hitungannya, misal kita puasa Daud dan pas Daudnya itu kena hari Jumat, maka itu nggak apa-apa. Yang kelima yaitu zakat. Zakat secara bahasa itu adalah tumbuh, berkah, berkembang baik. Secara istilah, zakat adalah memberi nama untuk harta yang diberikan kepada seseorang dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Zakat yang saya ketahui itu ada 3. Ada zakat fitrah, zakat mal, zakat an'am. Sebenarnya masih banyak lebih dari 3, tapi nggak mungkin saya beritahu semua, tidak mungkin saya sebutkan semua karena pasti sangat lama. Yang ketiga ini biasanya ada dalam kehidupan, maksudnya kehidupan masa sekarang yang sering ditemui. Nah, yang pertama itu zakat fitrah adalah zakat yang diberikan ketika menjelang Idul Fitri, yakni diberikan pada malam Idul Fitri sebelum terbitnya matahari. Ini biasanya diberikan berupa makanan pokok, Terus yang kedua zakat mal, yaitu zakat yang memberikan sebagian harta dengan tujuan agar hartanya barokah, agar harta yang kita miliki tidak sia-sia, agar rezeki kita lebih dilapangkan lagi. Yang ketiga itu zakat an'am, yaitu zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak ini diberikan ketika kita memiliki ternak-ternak yang sudah mencapai peraturannya. Misal kalau unta, kita memiliki 5-9 ekor, maka kita wajib 1 ekor kambing. Kalau kerbau, ketika kita memiliki 30-49, maka kita wajib 1 kerbau berumur 2 tahun lebih. Terus kalau kambing, kita memiliki 40-120, maka kita diwajibkan 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Tentang zakat cukup itu saja dari saya. Lanjut. Yang keenam yaitu haji. Haji adalah menyengaja atau berulang-ulang pergi ke suatu tempat. Itu secara bahasa. Secara istilah, haji itu adalah bepergian menuju Mekah untuk ke Ka'bah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syarat haji yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu membiayai perjalanan serta pulangnya. Rukun haji yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga menertibkan semua rukun. Larangan-larangan pada saat haji. Bagi kaum laki-laki, kita dilarang untuk memakai pakaian berjahit dan juga memakai tutup kepala, itu songkok. Bagi kaum perempuan, itu dilarang untuk memakai tutup muka, memakai tutup tangan, telapak tangan, menutupi telapak tangan itu nggak boleh. Dan bagi kaum laki-laki, larangan bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan itu adalah memakai parfum, menikah, berburu, mencukur rambut atau mencabut rambut, terus memotong kuku, dan lain-lain.